saya akan menjelaskan pemikiran sistem politik menurut Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir pada tahun 1886 dan wafat pada tahun 1943. Ia adalah seorang dokter, aktivis, dan pahlawan Indonesia yang dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda dan sangat semangatnya dalam memperjuangkan kesejahteraan Indonesia. Lahir di Ambarawa, Jawa Tengah, ia menempuh pendidikan kedokteran di Batavia. Selama menjadi dokter, ia menyaksikan langsung ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda, yang memotivasinya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Latar belakang Dr. Cipto dikenal sebagai salah satu pendiri organisasi Indich Patriots bersama Dowes Dekker dan Suwardi Sungjarningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912. Organisasi ini menuntut persamaan hak bagi semua penduduk Hindia Belanda, baik pribumi maupun keturunan Eropa, serta kemerdekaan Indonesia. Cipto seringkali bersikap kritis terhadap pemerintah kolonial yang membuatnya beberapa kali diasingkan ke daerah seperti Banda Neira dan Kupang. Secara umum, sistem politik adalah keseluruhan tata aturan, lembaga, nilai, serta proses yang mengatur dan mengarahkan cara kekuasaan dan kewenangan yang dijalankan dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem ini mencakup hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta antara berbagai lembaga dalam pemerintahan itu sendiri. Dr. Cipto Mangunkusumo melihat sistem politik sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kebebasan bagi rakyat yang tertindas, terutama di bawah penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam pandangannya, sistem politik yang ideal adalah yang mengutamakan kesetaraan, keberanian untuk mengkritik ketidakadilan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Cipto percaya bahwa pemerintahan harus melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat tanpa diskriminasi, bagi dari segi maupun kelas sosial. Jadi, peran Dr. Cipto Mangunkusumo dalam organisasi nasional itu ada 4. Yang pertama itu membentuk kesadaran nasionalisme. Yang kedua, menyuarakan persatuan dalam keberagaman. Yang tiga, menentang kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, pengaruh jangka panjang dalam pergerakan nasional. Pengaruh pemikiran dalam tindakan Dr. Cipto Mangunkusumo yang pertama ada pengaruh pada pemikiran anti-kolonialisme dan kemandirian bangsa. Yang kedua ada mendorong ide persatuan dan kesetaraan dalam sistem politik. Yang ketiga pemikiran tentang keadilan sosial dan akses terhadap kesejahteraan. Yang keempat ada memperkenalkan tindakan kooperatif dalam politik. Yang kelima ada pengaruh pada pembentukan nasionalisme Indonesia yang inklusif. Relevansi dalam politik dan sosial masa kini. Yang pertama ada nasionalisme yang inklusif. Yang kedua ada keadilan sosial dan kesejahteraannya. Yang ketiga ada perlawanan terhadap ketidakadilan dan korupsi. Yang keempat ada pendidikan sebagai sarana pemberdayaan. Yang kelima ada advokasi untuk kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya tuh, Cipto Mangunkusumo adalah tokoh kunci dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia yang berperan penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme, persatuan di kalangan masyarakat pribumi melalui pendirian Indich Patriots. Pemikirannya tentang nasionalisme inklusif, perlawanan terhadap kolonialisme, dan keadilan sosial dan hak asasi manusia.